Ya, dengerin mama kamu tuh. Mama kamu tuh bener, kamu pacaran. Tuh, papa sama mama itu ya udah tuh. Apa gunanya kalau sayang lu udah jarang pacaran, main juga enggak? Ya udah, ya aja kan? Ya udah sih. Ya udah gimana? Ya udah terserah aku. Ya udah terserah deh. Kamu gimana sih? Kamu mau nilai terus kayak gitu ya? Iya. Ya udah, terserah mama papa aja. Belain ini. Yang belain gimana sih? Ella, makan Ella. Ih biasa aja kalau ini. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillah. Maria adalah seorang gadis yang lincah dan supel dalam bergaul kepada teman-temannya. Maria ini seorang gadis yang terlahir dari keluarga Kristen dan Maria sendiri juga beragama Kristen. Dengan berjalannya waktu, Maria dikenal oleh salah satu pemuda yang bernama Herman yang bekerja di salah satu perusahaan dan Herman tersebut beragama Islam. Dengan seringnya komunikasi dan bertemu, akhirnya Herman dan Maria saling jatuh cinta dan sudah sepakat untuk membina suatu rumah tangga. Sedangkan keluarga Maria pada awalnya juga tidak menyetujui atas hubungan Maria dengan Herman dikarenakan beda agama. Tetapi Maria sudah terlanjur cinta dan senang kepada kekasihnya yang bernama Herman tersebut. Dengan pikiran yang serba bingung, akhirnya orang tua Maria menyetujuinya hubungan antara Herman dan Maria. Kamu sendiri harus bisa memilih dan menentukan jalan yang terbaik ke depannya, ujar orang tua Maria waktu ngasih nasihat ke Maria. Waktu berjalan terus dan Herman juga semakin dekat dengan keluarga Maria. Dan tepat waktu yang dikehendaki, akhirnya Herman dan Maria menikah dan Maria mulai saat itu masuk Islam sesuai permintaan suaminya. Kemudian setelah menikah, Maria diajak pulang suaminya ke rumah orang tua Herman dan menjalani hidup berumah tangga, tinggal jadi satu dengan orang tua Herman. Dijalanilah hidup keluarga Herman dan Maria yang tinggal jadi satu sama orang tua Herman. Kebetulan orang tua Herman ini punya usaha kecil-kecilan di rumah yang sudah banyak pelanggan. Sehingga Maria bisa membantu mengurus usahanya mertua untuk membantu kebutuhan rumah tangganya. Dengan senang hati hidup dijalani oleh Maria dan berjalannya waktu, Maria punya anak dua sama Herman yang tinggal jadi satu di rumah orang tua Herman tersebut. Layaknya seorang muslim, Maria juga melaksanakan ibadah di rumah bersama sang mertua tersebut dan kedua anaknya juga beragama Islam mengikuti keluarga suaminya. Berjalannya waktu, Herman di tengah perjalanan mengarungi rumah tangga tersebut dikenal sama seorang wanita yang jadi satu kerjanya di perusahaan itu. Dengan bertambahnya waktu yang terus berjalan dan Herman setiap hari juga masuk kerja, akhirnya hubungan Herman dan wanita tersebut semakin dekat dan semakin serius. Padahal Herman sudah punya istri dan sudah menjadi kepala rumah tangga. Tetapi wanita yang bekerja jadi satu sama Herman ini tidak mempermasalahkan kalau Herman sudah punya istri dan anak. Mungkin wanita tersebut sudah terlanjur merasa nyaman dan senang sama Herman. Berjalannya waktu, Herman juga semakin jatuh hati ke wanita tersebut dan akhirnya sepakat untuk mencari tempat tinggal untuk hidup berdua.
Herman pun akhirnya jarang pulang ke rumah keluarganya sendiri, dikarenakan Herman sudah punya tempat tinggal sendiri bersama wanita tersebut. Lama semakin lama Herman ini tidak ngasih nafkah ke istri dan anaknya, dikarenakan Herman juga butuh biaya hidup sama wanita tersebut yang sudah tinggal jadi satu sama Herman. Berjalannya waktu, orang tua Herman jatuh sakit dan hanya diranjang saja yang dirawat di rumah oleh istrinya Herman yang bernama Maria. Jadi hidup Maria ini selain mengurus anak juga merawat mertua yang sakit dan mengurus usaha kecil milik mertuanya yang untuk makan sehari-hari. Dikarenakan mulai Herman sudah jarang pulang ke rumah Maria ini, hanya dikasih uang 200.000 per bulan dari gajinya untuk biaya makan anaknya. Dan untuk gaji seluruhnya dipakai biaya hidup Herman sendiri. Kamu kan sudah dapat penghasilan dari usaha orang tua saya. Jadi saya hanya bisa ngasih kamu 200.000 per bulan. Untuk yang lain saya pakai biaya hidup saya sendiri, ujar Herman ke istrinya waktu ngasihkan uang tersebut. Kemudian orang tua Herman sakitnya juga semakin parah karena hanya dirawat di rumah dengan obat jalan. Waktu tidak terasa, sudah hampir 10 tahun hidup dijalani oleh Maria dengan merawat mertua dan mengurus anaknya yang tidak didampingi oleh suaminya. Suaminya semakin lama juga tidak pernah pulang ke rumah karena sudah hidup bersama wanita lain. Mau minta cerai, Maria masih berpikir tentang nasib anak-anaknya dan juga tidak tega melihat mertua yang sudah lama mengalami sakit dan hanya tidur di ranjang saja. Dengan hasil usaha kecil-kecilan ini, Maria berjuang hidup bersama anaknya dan merawat mertua yang lagi sakit di rumah tersebut. Bahkan mertuanya sendiri kalau berdoa lebih baik dikasih wafat saja daripada menderita sakit yang tak kunjung sembuh dan selalu merepotkan menantunya. Jadi mertuanya Maria hanya bisa berdoa sambil merasakan sakit yang dideritanya dan selalu berdoa supaya Allah ngasih jalan terbaik untuknya. Dan semenjak hidup di rumah mertua, Maria selama 10 tahun lebih tidak pernah menjenguk keluarganya yang di kampung. Dikarenakan punya tanggung jawab merawat mertuanya yang sakit dan tidak bisa ditinggal. Dengan perasaan dan hati tercabik-cabik, suatu ketika Maria mencari nomor telepon teman-temannya dengan harapan bisa ditelepon dan curhat dengan hidup yang dijalaninya. Singkat cerita, menemukan nomor telepon teman SMA-nya yang di kampung dan akhirnya diteleponlah temannya tersebut. Karena teman SMA tersebut sama-sama wanitanya dan juga sama-sama sudah berumah tangga, maka Maria mengungkapkan seluruh isi hatinya dan bercerita tentang perjalanan hidupnya. Melalui telepon temannya menyarankan untuk melaksanakan membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah di rumahnya selama 40 hari. Mudah-mudahan segera dikasih solusi atau keajaiban dari Allah, ujar temannya Maria melalui telepon. Dengan hati yang sudah bingung dan tidak ada jalan keluar lagi, akhirnya dijalani saran temannya tersebut oleh Maria. Waktu Maria menjalani 40-an hari membaca Ya Sayyidi Ya Rasulullah, dapat 2 minggu terjadi keajaiban dari Allah pemirsa. Mertuanya yang sakit bertahun-tahun tersebut dan kalau berdoa selalu minta meninggal karena sudah tidak tahan dengan rasa sakitnya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya dan pada saat itu mertuanya meninggal. Dengan dengar kabar kalau orang tuanya meninggal, akhirnya Herman suami Maria pulang ke rumah untuk mengurus jenazah orang tuanya. Dan Herman pulang di rumah selama 7 hari untuk mengirim doa bersama-sama dengan keluarga dan tetangganya. Maria terus melaksanakan 40-an tersebut dengan sabar dan betul-betul memohon untuk dikasih solusi sama Allah. Setelah 7 hari dari meninggalnya mertua, akhirnya Herman bilang ke istrinya, mulai saat ini seluruh peninggalan orang tua saya termasuk rumah dan isinya saya kasihkan kamu. Dan juga seluruh gaji hasil kerja saya menjadi hakmu dan anak kita, ujar Herman kepada istrinya. Keajaiban sudah muncul satu persatu pemirsa, sehingga Maria lebih bersungguh-sungguh dalam melaksanakan 40-an tersebut dan diselesaikan sampai 40 hari.
Apa yang terjadi pemirsa? Setelah tuntas 40 hari dengan tiba-tiba suaminya setiap hari juga pulang ke rumah. Akhirnya Maria dan suaminya menjalani rumah tangga yang bahagia. Setelah meninggalnya mertua tersebut, akhirnya Maria juga diizinkan suaminya untuk menjenguk orang tuanya yang di kampung bersama-sama dengan anaknya. Sedangkan suaminya tetap bekerja karena memang tidak bisa ambil cuti di tempatnya dia bekerja. Sehingga Maria jenguk keluarganya sambil berlibur dengan anaknya dan seluruh biaya dicukupi sama suaminya. Berbahagialah sekarang rumah tangga Maria bersama-sama dengan anaknya dan keluarganya. Demikian kisah nyata ini betul-betul terjadi dan dialami oleh Maria. Maria sangat bersyukur sekali mendapatkan amalan sholawat wahidiyah dan akhirnya disebarluaskan ke teman-temannya untuk diamalkannya. Kami Andre Dickson Channel mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam penyampaian kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.